Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, seorang insinyur di Amerika Serikat memperkenalkan metode pembangunan rumah dari pembuatan batu bata kuno. Rumah dari batu tanah liat ini bisa bertahan saat bencana kebakaran, hujan, gempa bumi, angin kencang, ataupun banjir. Rumah-rumah baru dibangun di seluruh kota Superior di Colorado, tempat angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1.000 rumah 2 tahun lalu. Sebagian besar konstruksi rumah ini memakai bahan yang biasanya mudah terbakar. Tapi rumah baru ini terbuat dari balok tanah yang dipadatkan yang tidak akan terbakar, menurut insinyur Lisa Morey. The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even. Lisa adalah pendiri Novaterra yang memproduksi balok tanah yang dipadatkan dari tanah agak berlumpur yang mengandung pasir dan tanah liat. Untuk perekatnya, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran yang masih gembur ini kemudian dimasukkan ke alat pres untuk dipadatkan dan menghasilkan balok tanah padat. Setelah terkena udara dalam sebulan, balok-balok ini akan mengeras dan siap digunakan. Di lokasi pembangunan dekat kota Longmont, Lisa dan krunya menyisakan ruang antara deretan balok untuk diisi bahan insulasi. Rangka besi dalam dinding membantu membuatnya tahan gempa. So it's going to maintain its strength. In the hundreds, if not thousands of years, I hope this building will be standing. Di kota Superior, pemilik rumah yang dibangun dengan balok tanah ini mengatakan ia tidak akan pernah lupa bagaimana dulu angin yang menderu mengguncang rumahnya yang terbuat dari rangka kayu. Lalu datang api dan ia harus menyelamatkan diri. Menurutnya, rumah dengan balok tanah baru ini telah mengembalikan ketenangannya. So this methodology of construction, it basically, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside. Rumah-rumah baru ini dibangun dengan kekuatan konstruksi batu bata jemuran yang telah dimodernisasi dan juga berdasarkan kearifan bahwa tanah tidak akan terbakar. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 135.000 orang datang ke acara Comic-Con di San Diego, California. Sulitnya mendapatkan akses tiket membuat pengunjung memilih menikmati kemeriahan di acara Glam Quarter. Selamat datang di San Diego, di saat di mana setiap tahunnya ada sekitar 135.000 orang berdatangan ke tempat ini. Kenapa? Karena lagi ada yang namanya San Diego Comic-Con. Untuk bisa masuk ke salah satu acara pameran pop culture terbesar di dunia ini memang tidak mudah. Selain para pelaku profesional yang memang mendapatkan badge khusus, untuk membeli badge atau tiket masuk haruslah melalui sistem lotre atau diundi secara digital. Tapi gimana dong kalau misalnya ingin merasakan kemeriahan San Diego Comic-Con atau bahkan mungkin juga ingin ikut memeriahkan tanpa badge? Ada satu tempat. Sebelah sana namanya Gaslamp. Persis di seberangnya San Diego Convention Center, tempat berlangsungnya San Diego Comic-Con. Nah ini dia nih, Gaslamp Quarter, tempat di mana kita bisa merasakan kemeriahan San Diego Comic-Con. Siapapun bisa merayakannya, bisa merasakannya tanpa perlu tiket, tanpa perlu badge, tanpa perlu bayar. Silakan berkumpul. Kerasa banget hype dari Comic-Con. Gaslamp. You can say that this is like a red carpet to the convention. That's right. That's right. I think it's fantastic. It allows us to get out and see people that don't have tickets, and they get to enjoy part of the convention as well. It's a great place down here, and the restaurants have been awesome to us. It's a walking district, so you don't have to worry about cars and stuff, and there's all the restaurants. People who don't have badges, they can still come and have fun. This is a good area to showcase, the designs and the different costumes. I love to interact with people. I love to see their faces,
Gaslamp Quarter ini juga bisa dibilang kan sebagai pusat bisnis ya, pusat kegiatan di San Diego. Awalnya dulu tuh sebenarnya adanya di sebuah daerah yang sekarang dikenal sebagai Old Town. Ya sekitar akhir tahun 1800-an lah mulai berpindahlah di area ini yang kemudian juga disebut sebagai New Town. Terus dari New Town kenapa disebut sebagai Gaslamp? Karena pada saat akhirnya kemudian berdirilah New Town ini ada sekitar 50 gas lamp atau lampu gas yang dipasang sepanjang jalan. Yeah, the Gaslamp district is fantastic. Everyone's very, very accommodating for very large groups. We've got about 18, 19 in our group, and they're always able to accommodate us. And I'm just very happy to be here. Sebagai acara yang dapat menarik jumlah wisatawan terbesar dalam satu tahun di San Diego, Comic-Con International 2024 menghasilkan sekitar $160 juta bagi perekonomian lokal menurut Kamar Dagang Regional San Diego County. Dan Gaslamp menjadi kawasan penting yang ikut meramaikannya. Dari San Diego, California, Irfan Ihsan dan tim VOA. Sebuah inisiatif di Kenya melakukan penyempurnaan tungku tanah liat tradisional agar lebih efisien dan hemat energi, sehingga membantu menekan bahaya asap dari memasak bagi warga setempat. Di pasar lokal di Nakuru, sebuah kota di wilayah lembah Rift di Kenya, Josephine Abongo sibuk melayani pelanggan di toko tungkunya. Josephine memproduksi dan menjual tungku hemat energi dari tanah liat yang menurutnya merupakan penyempurnaan terhadap teknologi memasak dengan api terbuka yang banyak dipakai di pedesaan di Kenya. So what we are doing ni kuleta ile tradition isiachwe, but sasa it's in a improved way, in a digital way. Iweze kutumika mpaka town na to save miti, to save mazingira, to save afya yetu, to save pia mifuko yetu, kwa sababu sahii economically watu wanalia pesa ni kidogo. Proyek ini dilaksanakan oleh Practical Action, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pembangunan. I think it's becoming a talk that we are moving the discussion towards ensuring that our local people transit from the traditional cooking solutions to the new cooking solutions that save their lives. Menurut para ahli kesehatan, asap dari memasak membawa risiko besar terhadap kesehatan, terutama bagi warga pedesaan di Afrika Sub-Sahara. Data dari Kementerian Kesehatan Kenya memperkirakan 21.500 kematian dini terjadi setiap tahun akibat polusi udara dalam ruangan yang dipicu kegiatan memasak. The use of firewood, as we know when it burns, that smoke is direct. It's worse than even when you smoke because there is a filter. This is the primary use of the smoke, which has a lot of effect in the lungs. Tidak seperti tungku tradisional, perangkat ini lebih baik karena dirancang sedemikian rupa sehingga api diarahkan langsung ke panci masak untuk menghindari pemborosan panas. Kompor ini juga hanya memiliki satu lubang untuk arang dan kayu bakar, bukan 3 lubang, dan dibuat dengan lapisan tebal yang terbuat dari tanah liat khusus untuk konservasi panas. Semua faktor ini membuat tungku lebih efisien hingga 40%, sehingga mengurangi konsumsi kayu bakar dan arang. Menurut Practical Action, sekitar 200.000 tungku telah disempurnakan dan dijual oleh lebih dari 300 usahawan. Pusat Pelatihan Kejuruan Kagoto Danji adalah salah satu lembaga yang telah mengadopsi teknologi memasak yang lebih bersih ini. Dan langkah ini telah membawa penghematan biaya. We used to have a full ton, a lorry of firewood a term. But the way I've implemented it, I've saved almost 80% of that, which is a plus for us. Konferensi Badan Energi Internasional di Nairobi tahun lalu menyerukan percepatan akses universal terhadap memasak yang lebih bersih melalui insentif dan subsidi pemerintah. Kenya sendiri bertujuan mencapai 100% akses terhadap memasak bersih pada tahun 2028 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, banyaknya sampah plastik dan juga berbagai jenis limbah yang mencemari danau di kota Goma di Republik Demokratik Kongo membuat sebuah perusahaan memanfaatkan sampah plastik dari danau tersebut yang diubah menjadi bahan bangunan.
Polusi plastik mencemari banyak kota di Republik Demokratik Kongo. Di kota Goma di bagian timur dekat perbatasan dengan Rwanda, sampah plastik menyumbat kanal-kanal di Danau Kivu dan mencemari air yang biasa digunakan oleh warga untuk minum. Pave inatengenezwa takataka ya plastiki. Warga Goma, Mukengere Benvenue, mendirikan Resilience for Development Group, sebuah perusahaan yang mengumpulkan sampah plastik dan mengolahnya menjadi batu bata yang dipakai untuk membangun rumah. Mimi wentuma ya kwanza kusaidia mazingira, protection environment, ingine inasaidia kucreate kazi, kutengeneza kazi kwa vijana kama sisi, kwa mimi binafsi na kwa vijana. Mukengere melebur sampah plastik dan mengubahnya menjadi bahan untuk membangun rumah dan jalan. Menurutnya, ia kini perlu bantuan untuk membangun sebuah pabrik yang dapat menyediakan lapangan kerja bagi kaum muda. Kuna mikutano mingi, kuna wale maorganizasio mingi katika dunia, Amerika, Eropa, pasi Afrika, wale ambao wanaweza kusaidia mradi kama hiyo. Tunaweza kuwalomba nao wasaidie, waangalie Kongo. Kongo sio vita tu ya kila siku. Kongo sio mauaji tu. Kongo kuna hiyo initiative, kuna hiyo innovation iko na kuwa ya kusaidia wale ambao wanatumiwa katika vita wafanye kazi nyingine ya maana. Selama lebih dari 1 tahun, Kagaju Janvier sudah mengumpulkan sampah plastik di daerah Mugunga dekat Goma, tempat banyak mobil membuang sampah dari kota dan merusak wilayah pertanian. Menurut Kagaju, pekerjaan ini membantu menghidupi dirinya dan keluarganya. Kwangu binafsi nimeitumika ile muda wa mwaka mmoja, lakini ninaona ninapata chakula, ninapata nguo, na mtoto anaenda kwa masomo, napata pesa ya kumlipia, naona inanisaidia kwa hili. Salah seorang pelanggan mengatakan ia memakai batu bata plastik untuk proyek-proyek bangunannya. Menurutnya, bisnis milik Mukengere ini bermanfaat bagi warga. Yenye mtu ana kree naye kampuni yake ya kusema kama kree pave iko anatosha bajene mukiwanja benye bangekuwa bamwizi, bangeingia mu groupe arme, anabatosha mu ile hali ya vile kusema wako banalogota ile masashe maplastiki. Mukengere mengatakan perusahaannya yang masih relatif baru ini menghasilkan antara 200 hingga 300 batu bata per hari, dan itu tidak sebanding dengan jumlah limbah plastik yang masuk ke dalam danau. Dan itu berarti ia masih membutuhkan lebih banyak orang untuk mengembangkan proyek ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi, seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan. The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman, dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce.
Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Konflik Sudan, para pedagang dan juga pelanggan di pasar ibu kota Chad juga sudah merasakan dampak inflasi karena memburuknya ekonomi akibat perang. Di pasar-pasar ibu kota Chad, Jamena, dampak ekonomi dari konflik di Sudan sudah mulai terasa. Teh panas manis yang adalah minuman favorit banyak orang Chad menjadi salah satu korban pertama. Hampir semua teh yang disebut teh merah di negara ini, serta juga pasokan gula di Chad, diimpor dari Sudan. Menurut penjual teh ini kepada VOA, ia terpaksa menaikkan harga. والله صح أكيد من يعني مشاكل بدأ حتى الآن يعني شيء صعب جدا والله بس يعني أي هلا هي بلد بحالة يعني بتبيع حقها يعني. Menurut pedagang di pasar ini, karena tidak ada barang yang masuk dari Sudan sejak dimulainya perang, ia kini harus membeli gula dari Kamerun yang harganya lebih mahal. Ini menambah tekanan pada bisnisnya yang sudah terpukul akibat tingginya inflasi. Chad memiliki hubungan perdagangan yang lebih erat dengan Kamerun dibanding Sudan. Tapi menurut para analis, kota-kota di bagian timur Chad adalah yang paling terpukul. All the big cities along the eastern border, starting from Adre, Abéché, Amjaras, etc., have a very close connection with Sudan. And there was a lot of business then coming from the Sudanese port. Dampak ekonomi dari perang di Sudan tidak hanya terjadi di Chad. Setelah kembali dari kunjungan ke Kairo, seorang ekonom pasar negara berkembang yang meliputi wilayah tanduk Afrika dan lembah Sungai Nil menggambarkan dampak perang Sudan pada perekonomian Kairo. They already say that real estate prices in Cairo have risen because of the influx of Sudanese refugees. They also want accommodation, they're looking for apartments. So this is one of the first impacts. It also depends on how many people will in the future continue to escape to the neighboring countries. So will it really have an impact on overall inflation, for example? Perusahaan pemeringkat kredit Moody's Investor Service mengatakan, konflik Sudan kemungkinan besar akan merugikan peringkat kredit negara-negara tetangga Sudan, serta bank-bank pembangunan di kawasan itu. Sementara Dana Moneter Internasional IMF juga memperingatkan akan adanya dampak ekonomi yang lebih besar seiring dengan berlanjutnya perang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah usaha rintisan perusahaan 3 tahun membawa Kenya menjadi negara terkemuka di bidang manufaktur berteknologi tinggi. Perusahaan ini mengandalkan tenaga kerja terampil yang mampu membuat produk nanoteknologi dan juga semikonduktor yang ada dalam beragam perangkat elektronik. Anthony Getinji adalah pendiri Semiconductors Technologies Limited atau STL sekitar 3 jam berkendara dari Nairobi. Anthony membawa pengetahuannya ke Kenya dari Amerika Serikat, tempat ia mulai bekerja tahun 1997 di bidang semikonduktor, yakni bahan penghantar listrik yang digunakan dalam ribuan produk. Mendapatkan pekerja dengan keahlian yang tepat menjadi tantangan tersendiri,
Tapi Anthony mengatakan pertemuannya dengan Wakil Rektor Universitas Sains dan Teknologi Didan Kemathi yang dikenal sebagai DIKUT adalah sebuah terobosan. DIKUT and STL formed a partnership that allowed for us to engage STEM-related education and develop it and tool it and orient it towards our specific industry, which is in the semiconductor and microchip space. And so we started attaching students and having internships through STL. STL mempekerjakan sekitar 100 insinyur, 70% diantaranya adalah perempuan. Irene Getich adalah insinyur berlatar belakang telekomunikasi dan insinyur listrik yang lulus tahun 2019. At STL, our goal or our vision is to be the leading chip manufacturer in Africa. And just to give context, a chip is like the driver or the brain of every system you can think of. And it is usually integrated on a circuit board, but they're usually very small in size. I can just show you here. Just a few millimeters, they're inside here, yet they contain thousands of transistors. Semikonduktor digunakan di hampir semua produk elektronik. Di bidang elektronik konsumen misalnya, semikonduktor dipakai di oven microwave, lemari es, ponsel, laptop, dan konsol video game. Lorna Muturi adalah insinyur mekatronika yang akan lulus tahun ini. Di usianya yang baru 22 tahun, Lorna sudah bekerja di STL selama 2 tahun. We need a process to run from one stage to another. So if that doesn't happen, I come in and I figure out what is wrong, either in the code work or in the machine hardware itself, and then from there we can figure out what we can do to rectify that. Menurut Anthony, program pengembangan sumber daya manusia yang sangat kompetitif di perusahaannya telah membantu merekrut lebih banyak perempuan. So it turns out that these young women in STEM at STL, they are extremely intelligent, they are doing exceptionally well, they are training very well, and they're producing very well. Perusahaan semikonduktor ini sedang berupaya menjalin hubungan dengan universitas lainnya di Kenya, yakni Strathmore dan Universitas Eldoret, serta perguruan tinggi di Uganda dan Rwanda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.